Baik, selamat siang Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama untuk memikirkan satu bagian di dalam firman Tuhan. Di dalam PA ini kita akan masuk pada satu bagian yang baru, yaitu di dalam kitab Yesaya. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas di dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Sebab itu sebelum kita masuk lebih dalam, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang senantiasa boleh kami nikmati. Kami bersyukur jika Engkau mengasihi kami bersyukur Tuhan jikalau Engkau tidak pernah berhenti mempedulikan hidup kami dan memproses hidup kami, membawa kami untuk semakin mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh serius mengikuti Engkau, serius untuk mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau telah mengasihi kami sedemikian rupa, biarlah kami juga belajar untuk mengasihi Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, seperti apa yang tertulis dalam firman-Mu, dan kuatkanlah kami untuk boleh melakukannya. Roh Kudus-Mu menolong kami ketika kami boleh juga belajar, berikan hati yang terbuka kepada kami, pikiran yang terbuka kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan hal-hal yang baru dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati apa ya pada siang hari ini, berkati hamba-Mu, dan sore nanti juga Bapak Lindra yang akan menyampaikan, juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, demi Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama memikirkan di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang 17. Judul perikop yang pertama yaitu nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dan telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Ayat 9, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan
dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. 14. Perayaan bulan barumu, 14 ya, perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu akan tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-17 ini. Bapak Ibu, Yesaya sendiri adalah salah satu nabi yang biasa disebut dengan nabi besar, begitu ya. Nabi besar artinya bahwa nabi ini berkarya memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan para raja, juga menuliskan begitu banyak bagian yang cukup mendominasi di dalam dan tradisi kenabian ini. Dan dalam hal ini Yesaya adalah salah satu nabi besar. Nah, Yesaya sendiri adalah seorang yang terlahir di dalam kalangan kelas atas, atau mungkin juga tepatnya kalangan tinggi, memiliki satu identitas yang tinggi di dalam kerajaan itu. Atau mungkin keluarga kerajaan, tidak jauh dari keluarga kerajaan ataupun keluarga kerajaan itu sendiri. Yang jelas bahwa dia memiliki status yang tinggi di dalam kerajaan itu. Jadi kita bisa melihat karena Yesaya sendiri juga adalah satu warga kerajaan, satu bagian di dalam kerajaan. Jadi dia mengerti betul apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaan Yehuda atau apa yang terjadi di Yerusalem yang sedang menimpa Yerusalem itu. Jadi kita bisa melihat di sana Yesaya sendiri berkarya, beberapa pendapat mengatakan dari tahun 740 sebelum Masehi sampai dengan yang ke-700, tapi juga ada yang mengatakan dari 740 sebelum Masehi sampai ke 680 sebelum Masehi atau 50 tahun lebih. Ada yang mengatakan 40 tahun dan juga 50 tahun lebih, tapi itu tidak menjadi sebuah permasalahan, tapi kita melihat bahwa Yesaya memang ditulis berkarya seperti di pasal yang pertama, ayat yang pertama, penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi kemungkinan besarnya tidak 40 tapi juga 50 tahun lebih begitu. Apa yang dilakukan oleh Yesaya. Kalau kita melihat Hizkia begitu ya, maka kita juga melihat bahwa kemungkinan besarnya memang sekitar tahun 680-an begitu dia selesai berkarya, dan menurut beberapa tradisi Yahudi bahwa dia kemudian dibunuh, dibelah menjadi dua oleh salah satu anak dari raja yang ia layani sendiri. Lah, Bapak Ibu,
yang menjadi menarik adalah apa yang dituliskan oleh Yesaya, dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos. Jadi ini adalah sebuah penglihatan ini juga merupakan sebuah pergumulan daripada Yesaya. Jadi Yesaya menangkap sebuah visi yang Tuhan itu berikan kepadanya, menangkap Tuhan memberikan kepada Yesaya itu eh, menunjukkan apa yang terjadi dan Tuhan menyatakannya, begitu ya, dinyatakan itu kepada Yesaya, dinyatakan kepada Yesaya apa yang ingin Tuhan perkatakan kepada orang-orang Yehuda. Maka dikatakan penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang apa yang telah terjadi di dalam kerajaan Yehuda, dan kemudian di tengah pergumulan itu Yesaya menuliskan apa yang ia lihat dan apa yang ia alami di tengah bangsa yang bengkok hatinya. Kenapa? Karena orang Yehuda pada saat itu sedang mengalami sebuah masalah yang begitu besar. Kita melihat bahwa orang Yehuda ketika menghadapi sebuah permasalahan yang sukar, jadi bangsa bangsa Yehuda atau orang Yehuda menghadapi perlawanan dari orang Israel. Jadi kalau kita bilang Yehuda dan Israel itu beda. Yehuda itu Israel Selatan, kemudian Yehuda itu Israel Selatan, kemudian disebut dengan Israel itu sendiri itu adalah Israel Utara. Nah, begitu. Jadi setelah Salomo, kemudian kerajaan itu dipecah menjadi dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Nah, Yehuda ini adalah Israel Selatan dengan pusatnya yaitu Yerusalem. Lah, Yehuda menghadapi ancaman dari kerajaan Aram, juga kerajaan Israel Utara, gitu. Terus kemudian pada zaman-zaman Hizkia, kemudian Israel juga menghadapi satu permasalahan karena juga menghadapi permasalahan dengan Asyur, dikepung oleh Asyur, begitu. Jadi kita bisa melihat zaman Yesaya ini Yehuda sedang menghadapi perlawanan dari Israel Utara, kemudian juga Aram, kemudian hari juga menghadapi tantangan daripada orang-orang Asyur. Tetapi yang menjadi menarik adalah apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh Yehuda. Apakah ketika menghadapi sebuah masalah, menghadapi peperangan, menghadapi permasalahan yang begitu pelik melawan Israel Utara dan Aram, ataupun melawan Asyur, apakah orang Yehuda itu benar-benar berharap kepada Tuhan, justru kembali kepada Tuhan, begitu. Kembali kepada Tuhan karena mereka menyadari mereka salah dan mereka kembali kepada Tuhan, atau sebaliknya justru mereka tidak kembali kepada Tuhan dan sebaliknya mengandalkan dirinya sendiri, menjadikan diri sendiri sebagai sebuah patokan kebenaran, atau yang seperti apa? Nah, kita melihat di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 1 sampai 17 ini, apa sih yang dilakukan orang-orang Yehuda begitu ketika menghadapi perlawanan dari Israel Utara dan Aram, juga dari Asyur begitu. Apakah Israel kemudian berharap kepada Tuhan atau berharap kepada bangsa-bangsa yang lain untuk bisa menang melawan musuhnya? Nah, inilah yang terjadi. Karena memang Israel justru tidak taat kepada Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan, justru orang Israel malah mencari perlindungan-perlindungan dari bangsa-bangsa lain. Nah, dalam hal ini adalah bangsa-bangsa di sekitar yang bisa memberikan pertolongan kepada Yehuda. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di ayat yang kedua, itu dikatakan begini, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi ketika dikatakan dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebenarnya Tuhan ini sedang mengingatkan kepada orang Israel. Tuhan sedang menyatakan kepada orang Israel sebuah perjanjian atau covenant. Kalau dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, ini mirip ketika di dalam kitab Keluaran bagaimana Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel waktu itu.
Dan langit itu menjadi saksi, bumi dan langit itu menjadi saksi dari perjanjian itu. Dan Allah bersumpah demi dirinya sendiri, kemudian membuat sebuah perjanjian, covenant, bahwa orang Israel akan menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi umat yang kemudian dilindungi oleh Tuhan, menjadi umat kesayangannya Tuhan, dengan Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi kita pertama Allah sudah mengungkapkan yang namanya covenant, mengungkapkan perjanjiannya. Jadi Allah yang membuat perjanjian, bukan manusia yang membuat perjanjian, begitu ya, bukan diinisiasi, bukan diawali dari manusia, tapi Allah yang membuat perjanjian demi dirinya sendiri, dan itu diungkapkan di awal bagian Yesaya ini. Jadi ini mengawali apa yang akan dituliskan di dalam seluruh kitab Yesaya, bahwa Allah adalah Allah perjanjian, Allah yang tidak pernah mengingkari perjanjian, bahwa Allah adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya. Itu menjadi poin utama, bahkan itu menjadi starting point, poin awal yang akan memperlihatkan kepada kita bagaimana kesetiaan Allah di dalam perjanjiannya. Bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan, dalam arti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perjanjiannya, gitu ya. Allah mungkin menghukum orang Israel, tapi Allah orang Israel Yehuda, tapi Allah tidak pernah meninggalkan perjanjiannya, atau Allah tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Jadi di bagian pertama yang ditegaskan oleh Yesaya bahwa Allah adalah Allah perjanjian, Allah yang memegang perjanjiannya, dan Allah yang tidak pernah berdusta, berselingkuh dengan perjanjiannya, Allah setia dengan perjanjiannya kepada orang Israel. Maka ketika dikatakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, ini artinya bahwa Allah setia dengan perjanjiannya. Kemudian itu dikatakan, sebab Tuhan berfirman, ayat yang kedua ya, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat yang ketiga, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Begitu. Jadi sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Aku membesarkan anak-anak, artinya ini dalam kerangka perjanjian bahwa orang Israel itu menjadi anak Allah, begitu, anak-anak Allah. Orang Israel menjadi anak Allah di dalam perjanjiannya. Allah sendiri menggambarkan, gitu ya. Allah sendiri juga di sini menggambarkan, aku membesarkan anak dan mengasuhnya. Jadi ini mau ditunjukkan bahwa Allah perjanjian, gitu ya, Allah yang mengikat perjanjian itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang menjadi ayah, begitu. Allah yang kemudian menggambarkan dirinya sebagai orang tua, dalam hal ini adalah sebagai bapak, gitu, sebagai ayah yang membesarkan anak-anaknya dan kemudian mengasuhnya seperti orang tua, begitu. Maka dikatakan father, begitu ya, bapak. Di dalam perjanjian baru juga ada kata bapak. Bahwa Allah itu yang memelihara, Allah itu yang menjaga, Allah itu yang memenuhi segala keperluan, Allah itu yang memberikan perlindungan seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi Allah sendiri dalam perjanjiannya bukan hanya Allah perjanjian, tapi Allah yang mengikat perjanjiannya itu berperan, dia adalah pencipta, dia juga berperan sebagai bagi seperti orang tua, dalam hal ini adalah bapak atau ayah yang kemudian mengasuh anaknya dengan sangat baik. Dikatakan aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Artinya Allah itu bersedia, Allah itu menjadi Allah yang memelihara Israel, Israel Yehuda, begitu ya. Allah yang kemudian mengasuhnya sedemikian rupa, tentu Allah dengan penuh hati-hati, Allah penuh dengan kasih sayang, Allah penuh dengan kebaikan dan kemurahan ketika membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Maka dikatakan tetapi mereka memberontak terhadap aku. Jadi ini Allah sedang menggambarkan dia seperti seorang ayah yang kemudian dikhianati oleh anaknya. Sebagai seorang ayah yang kemudian mengasuh anak dari kecil, anak yang kecil dari bayi dengan susah payah, tapi ketika anak itu sudah menjadi besar, kemudian berbalik melawan ayahnya sendiri.
Menjadi anak, kalau dalam budaya Indonesia itu kemarin kundang begitu ya. Menjadi anak yang kemudian durhaka kepada orang tuanya, menjadi anak yang kemudian melawan orang tuanya, memberontak terhadap Allah itu sendiri. Kecil dibesarkan dengan susah payah gitu ya. Kecil dibesarkan susah payah, ketika dia menjadi besar, aku membesarkan anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Setelah menjadi besar, kemudian mereka berontak terhadap Allah begitu. Jadi seolah-olah orang Israel ini lupa dengan apa yang Allah itu kerjakan di dalam hidupnya. Apa yang Allah sudah lakukan, bagaimana Allah menopang mereka, bagaimana Allah menjaga mereka, bagaimana Allah merawat mereka sedemikian rupa. Tapi di sini dikatakan tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ini seperti digambarkan seperti anak yang nggak tahu diri, begitu ya. Anak yang nggak tahu diuntung, anak yang nggak tahu balas budi, atau mungkin anak yang kemudian ketika sudah mulai besar dia dengan sengaja melawan orang tua, kayak gitu. Jadi kita diperlihatkan di bagian pertama Allah perjanjian, Allah yang perjanjian itu menggambarkan dirinya sebagai Allah yang merawat, Allah yang mengasuh umat seperti anaknya sendiri. Dia tidak hanya mengikat perjanjian, tetapi dia juga seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Dia pencipta yang kemudian merawat anak-anaknya sedemikian rupa. Dan orang Israel dikatakan adalah orang pilihan Tuhan dan dia menjaganya sedemikian rupa. Tetapi dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel enggak. Jadi Israel sendiri, Israel kita melihat dari zaman pemilihan Israel, kita lihat dari misalnya dari Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian hari diberikan nama Israel dari Yakub begitu, zaman Yakub, ketika Yakub ini menjadi seorang pembohong, menjadi seorang dalam tanda petik orang yang tidak setia, bahkan dengan perkataannya aja ini orang yang berbohong, orang yang manipulatif, akal-akalan orang ini begitu. Tetapi Allah memilih Yakub atau Israel oleh karena kasih setianya di dalam perjanjiannya, dia memilih Israel. Jadi Israel dipilih bukan karena Israel itu baik. Israel itu dipilih Allah bukan karena Israel itu layak. Israel dipilih oleh Allah semata-mata karena kasih karunia Allah. Sama seperti kita, Allah memilih kita, menyelamatkan kita, menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus juga bukan karena diri kita, itu semata-mata karena anugerahnya saja. Sama ketika dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Israel yang telah dikasihi Tuhan sedemikian rupa, Israel yang telah dikasihi, dirawat sedemikian rupa, dipilih karena kasih karunia Allah kepada Israel, tapi dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Umat yang dikasihi seperti Allah membesarkan seorang anak dan mengasihinya. Tetapi anak ini benar-benar anak yang dalam tanda petik nggak tahu diri begitu. Bahkan Allah mengatakan lembu mengenal pemiliknya, lembu begitu. Ini binatang. Bahkan binatang pun tahu tempat kembali. Binatang pun tahu, mungkin kalau kita melihat video apa, tahu berterima kasih. Binatang aja ngerti begitu ya, hal yang menjadi kebiasaan. Binatang nggak punya rasio yang seperti apa begitu ya, nggak punya intelektual yang tinggi seperti manusia, tidak mengerti hati nurani dan lain-lain begitu. Tapi lembu mengenal pemiliknya. Lembu aja kalau karena kebiasaan dia nurut karena kebiasaan begitu. Sekalipun lembu nggak punya hati nurani, lembu nggak punya uh, intelektual, nggak punya apa ya kualitas yang seperti manusia, tapi dikatakan lembu mengenal pemiliknya, lembu saja ngerti begitu. Tetapi Israel itu enggak. Bahkan dia mengatakan keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Disamakan dengan keledai begitu ya. Keledai itu dikenal dengan, kalau orang dibilang otak keledai. Otak keledai itu artinya bodoh banget begitu ya. Bodoh, bodoh parah begitu. Wes kalau orang Jawa Tengah bilang bodoh soro begitu. Wes parah begitu. Jawa Tengah, Jawa Timur bilang goblok soro begitu ya, maaf ya. Eh, seperti itu tuh begitu.
Tetapi ini sampai Tuhan itu, waduh, sedih sekali melihatnya. Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuhannya, tapi umatku tidak memahaminya. Bahkan keledai pun ngerti, begitu. Ya ini umat ini nggak mau ngerti. Umat ini dikatakan memberontak terhadap aku. Kalau dikatakan memberontak, artinya bahwa dia dengan sadar melakukan pemberontakan dengan Tuhan. Dia secara sadar mengambil sebuah sikap untuk melawan Tuhan. Sama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Hawa dia juga sadar begitu apa yang dia lakuin. Dia sadar apa yang dia lakuin. Sama orang Israel juga sadar apa yang dia lakuin. Dia sengaja memberontak kepada Allah. Bahkan Allah sampai kemudian menyamakan membandingkan mereka dengan lembu dan kemudian keledai. Artinya Tuhan itu sampai ngenes begitu ya, istilahnya itu ngenes kalau memikirkan orang Israel Yehuda ini begitu. Hal yang sederhana seperti keledai, kemudian lembu, hal sederhana aja tahu begitu. Nah, orang Israel ini di umat pilihan Tuhan diikat dalam sebuah perjanjian, tapi nggak ngerti-ngerti begitu. Jadi itu sangat menyedihkan sekali. Lanjut, 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Celakalah, terkutuklah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Tadi di atas dikatakan, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Ayat yang keempat dikatakan, anak-anak yang berlaku buruk. Begitu. Jadi kita bisa melihat kaitan ayat yang kedua dengan ayat yang keempat ini sama-sama menggunakan anak-anak yang berlaku buruk. Kaum yang syarat dengan kesalahan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah itu membesarkan mereka dengan kasih sayang seperti ayah kepada anaknya, orang tua kepada anaknya. Tetapi dikatakan bahwa mereka ini benar-benar tidak mau setia kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, mereka tidak melihat kepada perjanjian Tuhan. Bahkan nanti kalau kita melihat orang Israel itu justru memanfaatkan perjanjian Tuhan bahwa seolah-olah Tuhan tidak akan menghukum mereka, bahwa Tuhan pasti tetap setia sekalipun saya tidak setia. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Hati-hati dengan kalimat itu, dengan kata-kata itu. Jangan sampai kita membenarkan diri dengan alasan bahwa Allah akan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Ini enggak benar, begitu ya. Ini tidak benar. Artinya apa? Kita umat perjanjian, begitu umat perjanjian nggak bisa berpikir atau take it for granted. Artinya apa? Menggampangkan perjanjian Tuhan. Perjanjian Allah yang Allah berikan pada kita ini bukan hanya sebuah tanggung jawab, tetapi sebuah hal yang Allah berikan dalam hati kita menjadi sebuah jaminan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan perjanjian, dan ini bukan excuse untuk kita hidup seenaknya. Maka dikatakan Tuhan mengatakan celakalah kalau dengarlah hai langit, itu bicara tentang perjanjian, maka ayat yang keempat berkata terkutuklah atau celakalah bangsa yang berdosa. Allah sekalipun Allah membuat perjanjian, atau begini, ketika Allah menghukum umatnya, itu berarti Allah setia dengan perjanjiannya loh. Jangan berpikir karena Allah punya perjanjian dengan umat Israel, maka Allah tidak akan menghukumnya. Salah. Justru karena Allah setia dengan perjanjiannya, maka Allah menghukum orang Israel. Dia tidak segan-segan menghukum orang Israel sedemikian rupa. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kasih setia Tuhan itu besar, maka kita tetap tidak setia, itu tidak benar. Allah bisa menghukum kita, Allah bisa membinasakan kita oleh karena perjanjiannya. Perjanjian itu seperti perjanjian antara raja yang menaklukkan bangsa-bangsa begitu ya. Jadi ada raja yang berkuasa, kemudian ada raja-raja yang kecil begitu.
Raja-raja yang kecil itu ibaratnya kita, dan raja yang utama, raja yang berkuasa itu adalah Allah. Dan raja yang utama ini mengikatkan perjanjian dengan bangsa-bangsa jajahannya, bangsa atau raja-raja kecil itu begitu. Ketika raja-raja kecil ini tidak mau setia, maka sesuai dengan perjanjian begitu, maka Allah itu bisa menghukum salah satu dari raja itu atau raja yang mendurhaka itu, kemudian membinasakannya. Jadi kita tidak bisa berkata, oh ya Allah punya perjanjian, it's okay, begitu. Berarti kalau Allah punya perjanjian, saya bisa hidup seenaknya. Tidak. Justru ketika Allah punya perjanjian dengan kita nggak serius dengan Tuhan, juga jangan salahkan Tuhan ketika kemudian Allah itu menghukum. Jadi jangan dijadikan excuse karena Allah setia dengan perjanjiannya. Oh, aku bisa hidup seenak diri saya sendiri. Itu nggak bisa sama sekali. Jadi ketika Allah setia dengan perjanjian, bukan berarti itu excuse bagi kita untuk hidup tidak setia kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini rebellion, begitu, melihat pemberontakan dan juga kerusakan dari bangsa Yehuda. Pemberontakan dan kerusakan secara moral, spiritual dari bangsa Yehuda. Maka dikatakan celakalah. Jadi jangan kemudian, oh Tuhan sudah mengasihi aku tidak apa-apa melakukan kesalahan, tidak apa-apa, begitu. Celakalah bangsa yang berdosa. Lah Bapak Ibu, saya mau tekankan, jadi ketika Allah menghukum kita berdosa dan Allah tidak segan-segan menghukum kita, Allah menghukum apa yang telah kita lakukan, dosa Allah tidak pernah kemudian mentoleransi yang namanya dosa. Dikatakan mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi dia. Berpaling membelakangi dengan sengaja, berpaling membelakangi. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau berhadapan begitu ya, datang kan berhadapan, ini membelakangi dengan sengaja tidak mau. Membelakangi itu artinya meninggalkan. Maka dikatakan mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, berpaling membelakangi dia, meninggalkan. Mereka menista perjanjian. Mereka dengan sengaja menista perjanjian Allah yang telah diberikan kepada mereka. Mereka menista kasih sayangnya Tuhan, seperti orang tua pada seorang ayah kepada anaknya. Dia menista kasih sayangnya Tuhan, dan orang Israel tanpa sadar menista dirinya sendiri, menista perjanjiannya sendiri. Dia menista dengan ketidaksetiaannya. Dia menista Allah, menista perjanjian, dan menista dirinya sendiri. Ayat 5, di manakah kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Jadi kita bisa melihat di ayat yang ke-5 ini, begitu ya. Di manakah Allah itu kemudian mau menghukum mereka lagi? Mereka sudah benar-benar menjadi orang yang tidak mau setia kepada Tuhan, gitu. Mereka tidak mau taat, mereka tidak mau respon kepada Tuhan, mereka tidak mau. Mereka dengan sadar mengingkari akan perjanjian dengan Tuhan. Jadi seolah Tuhan itu mau mengatakan begitu, Allah yang baik ini bahkan mengatakan mau dipukul di mana lagi, begitu. Di manakah kamu dapat dipukul lagi? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Mereka sangat menyakiti hatinya Tuhan, mereka sangat membuat duka akan hatinya Tuhan. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Ini sudah tidak ketolong. Ini berbicara tentang kepala dan hati, begitu ya. Ini hati itu selalu berbicara keseluruhan. Kepala itu juga bisa bicara tentang pikiran, hati itu juga bisa berbicara tentang motivasi. Tetapi juga secara keseluruhan orang Israel ini sudah kayak orang sudah tidak ketolong lagi, begitu. Sudah berat sekali. Kebangetan begitu. Kesalahannya itu kebangetan. Mau diapain lagi? Celakalah syarat dengan kesalahan. Di mana kamu mau dipukul lagi, kata Tuhan. Di mana lagi kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Sudah nggak ada tempat lagi begitu. Ini sudah, kalau dihancurkan ya dihancurkan sekalian.
begitu. Tetapi ini adalah Allah menggambarkan dirinya seperti gambaran orang ayah yang mengasihi anaknya dan dikhianati sedemikian rupa. Dikhianati oleh anak yang dikasihinya, yang dibesarkan sendiri. Sampai kalau seorang ayah, di mana kamu dipukul lagi? Seorang bapak itu pengen pukul anaknya begitu kan? Kamu tuh dipukul dipukul pun sudah nggak guna begitu. Dipukul pun sudah nggak mempan. Di dihajar pun juga sudah nggak mempan. Hatimu dan kepalamu itu sudah nggak bisa ditolong lagi rasanya begitu. Jadi sulit sekali. Bahkan dia menggambarkan sebagai seorang ayah yang rasanya putus asa, yang rasanya itu sudah berat sekali untuk mengajar anaknya, yaitu Israel itu. Ayat yang ke-6. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Ya, jadi ayat 5 sampai ayat 5 dan 6 ini memiliki kesinambungan ya. Dan dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat begitu. Mau dipukul itu, kalau orang dipukul itu supaya jadi benar, ya kan? Dipukul itu gunanya untuk mengajar supaya kalau dipukul orangnya jadi benar begitu. Orangnya jadi nggak salah lagi. Tetapi dikatakan, di manakah kamu dipukul lagi? Kepalamu sakit, hatimu, ini bicara tentang pikiran dan hatimu sudah nggak sama Tuhan lagi. Dari telapak kaki sampai dengan kepala tidak ada yang sehat begitu, wes parah. Mau dipukul buat semakin supaya benar sudah berat sekali. Bengkak dan bilur dan luka-luka. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Maksudnya apa? Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit, tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Mereka tidak mau sadar, mereka tidak mau ngerti luka-lukanya, mereka tidak mau ngerti salahnya, mereka tidak mau ngerti boroknya, dan kemudian merawatnya, tidak mau. Bengkak dan bilur dan luka baru tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Mereka benar-benar nggak peduli dengan Tuhan. Mereka nggak peduli dengan apa yang mereka sudah lakukan. Mereka tidak peduli bahwa hatinya itu sudah jauh dari Tuhan. Hatinya sudah berpaling dari Tuhan. Mereka nggak peduli lagi. Nggak peduli. Luka-luka mereka tidak dipijit, tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Nggak ada. Nggak ada mereka mau memperbaiki dirinya. Mereka tidak mau yang luka-luka itu kemudian disembuhkan. Nggak mau begitu. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut, wes benar-benar ini dosanya sudah parah sekali. Jadi saya ulangi dari awal, Allah menyatakan perjanjiannya, tapi Allah yang menyatakan perjanjiannya bukan Allah yang kemudian ngawur dengan perjanjiannya, tapi justru Allah yang setia dengan perjanjiannya. Karena Allah setia dengan perjanjiannya, maka dia tidak segan-segan menghukum umat perjanjian itu sendiri ketika umat itu bersalah. Ayat 7, negeri menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Ayat 8, Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Jadi ada dua gambaran yang diberikan begitu di ayat 5 sampai dengan yang ke-8 ini. Ada dua gambaran yang kemudian diberikan kepada kita, gambaran bahwa orang Israel seperti orang yang terluka, begitu, seperti orang yang terluka dan sudah tidak mau tertolong lagi. Dan ayat 7 dan ke-8, gambaran orang Israel ini adalah sebuah gambaran negerimu menjadi sunyi sepi. Menjadi sunyi sepi. Negeri menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Ini seperti ladang begitu ya. Gambaran seperti ladang. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, depan matamu orang-orang asing memakan hasil tanahmu. Sunyi sepi negeri seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Yang pertama, mau digambarkan di ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6, bahwa orang Israel ini sudah tidak tertolong lagi.
Dan di sini digambarkan sebagai suatu hal yang sangat menyedihkan, orang yang terluka, yang pertama, dan yang kedua seperti satu negeri yang ditinggalkan, atau seperti ladang yang kemudian rusak, ladang yang kemudian ditinggalkan juga. Maka negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing makan hasil tanahmu, dan seterusnya. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang habis terkepung. Jadi orang Israel ini digambarkan seperti orang yang sudah terluka, nggak bisa diajar lagi. Dan yang kedua, benar-benar sebuah gambaran yang ditinggalkan oleh Tuhan. Ditinggalkan oleh Tuhan. Negerimu menjadi sunyi sepi. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur. Di kebun anggur yang nggak ditungguin, Bapak Ibu ya. Kalau namanya pondok di kebun anggur selalu tidak ditungguin. Kadang-kadang ada waktunya kemudian ditinggalkan begitu, seperti gubuk di kebun mentimun dan seperti kota yang terkepung. Sebuah gambaran yang sangat mengerikan dari sebuah ladang yang kemudian juga ditinggalkan, sebuah ladang yang rusak, sebuah ladang yang ini gambaran orang terluka dan gambaran negeri yang rusak, apa namanya, ladang yang kemudian sudah ditinggalkan. Wah, itu apa namanya, rumput-rumput di mana-mana begitu ya. Sungi-sungi seolah-olah ditunggang balikan orang asing, depan matamu orang-orang asing meninggalkan, negeri menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Ini seperti Putri Sion tertinggal sendirian. Wah, ini enggak terawat. Ini orang Israel sudah enggak terawat. Orang Israel ini sudah enggak rusak begitu ya. Seperti kota yang rusak, seperti kebun yang sudah rusak begitu, yang sudah enggak terawat lagi. Seperti itu juga keadaan Yehuda, Israel, Yehuda begitu. Jadi ini sangat-sangat parah sekali. Tetapi Bapak Ibu, ini ada berita menariknya. Ayat 9, ayat 2 membuka sebuah perikop begitu ya. Allah adalah Allah perjanjian. Maka di ayat yang 9 di perikop ini dikatakan, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan seperti Gomora. Sodom dan Gomora kita tahu dihancur, dilulantahkan, semuanya dihabiskan. Semuanya dihabiskan dengan api. Api bisa berbicara tentang karena kesucian Tuhan, karena kekudusan Tuhan, dan kekudusan Tuhan tidak mentoleransi dosa. Maka ayat 9 ini menutup ayat yang kedua. Jadi kita diperlihatkan ya, ayat 2 dari perikop pertama ini berbicara tentang Allah perjanjian, Allah yang setia dengan perjanjiannya. Ayat 3 seterusnya sampai dengan yang ke-8, 3, 4, 5, 3, 4 begitu. 3, 4 menunjukkan ketidaksetiaan orang Israel yang membelot kepada Tuhan, seperti seorang anak yang mendurhaka kepada orang tuanya, yang melawan orang tuanya. 5, 6, 7, 8 itu berbicara tentang apa? Keadaan orang Israel, keadaan orang Yehuda, begitu ya, keadaan orang Yehuda itu tunjukkan kepada kita sudah tidak bisa diajar lagi, sudah seperti ladang yang seperti ditinggalkan, sudah penuh dengan semak belukar, nggak bisa ditanamin apa-apa lagi, nggak bisa diharapkan lagi, seperti bangsa yang terkepung, wis nggak bisa apa-apa, begitu, nggak bisa diapa-apain lagi, begitu. Maka ayat 9, jadi 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, begitu ya. Kemudian sekarang ayat yang ke-9. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang terlepas. Artinya apa? Ini adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya. Ini menunjukkan Allah setia kepada perjanjiannya. Seandainya jika Tuhan itu tidak setia dengan perjanjiannya, maka dia akan membuat Yehuda Israel menjadi apa? Menjadi seperti Sodom dan Gomora. Tapi sekali lagi jangan pernah kita bilang, oh Tuhan kan setia dengan perjanjiannya. Oh mungkin kita adalah orang yang dibinasakan. Mungkin kita adalah salah satu orang yang seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit yang terlepas. Apakah kita adalah orang yang terlepas itu? Begitu, sebenarnya ketika Allah mengikat perjanjian, ini menjadi sebuah hal yang besar harusnya di dalam hidup kita, memikirkan bagaimana hidup kita di dalam Tuhan.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menekankan kepada, sebelum kita masuk di ayat 10, saya mau menekankan kepada satu prinsip. Prinsipnya begini. Allah begitu. Allah pada bagian ini concern dengan apa? Dengan dosa yang mereka lakukan. Jadi kita jangan bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu. Allah yang membuat perjanjian adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya. Oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah membuat perjanjian sesuai dengan Abraham, Ishak dan Yakub begitu, menjadikan bangsa mereka yang terpilih. Jadi jangan berpikir bahwa Allah perjanjian itu selalu melulu, bahwa Allah perjanjian itu fokusnya adalah supaya saya jadi kaya, supaya saya menjadi makmur hidup saya. Allah perjanjian itu adalah Allah yang concern dengan hati kita, Allah yang concern dengan permasalahan dosa, supaya hidup kita adalah hidup yang layak di hadapan Tuhan. Jangan berpikir, oh Allah perjanjian, Allah yang menjanjikan memberikan tanah, Allah yang menjanjikan kepada Abraham turun seperti bintang, menjanjikan dengan tanah yang luas, maka Allah juga akan memberikan kepada saya. Itu salah. Salah besar. Allah yang membuat Allah perjanjian nanti akan dinyatakan di dalam Yesus Kristus, itu adalah Allah yang menyelesaikan dosa. Jadi hal terbesar yang Allah berikan, bukan berarti Allah tidak memberkati kita dengan berkat materi, tapi hal terbesar yang Allah lakukan dalam hidup kita, dalam Yesus Kristus adalah menyelesaikan masalah yang paling tidak bisa diselesaikan oleh manusia, hal yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun, yaitu masalah dosa. Jadi kita melihat di bagian ini, betapa Allah itu concern dengan masalah dosa. Betapa Allah itu tidak segan-segan ketika umat berdosa dan Allah itu menghukum. Jadi kita jangan berpikir bahwa di bagian ini Allah concern dengan perbuatan mereka secara fisik begitu. Tidak, Bapak Ibu, Allah concern dengan masalah dosa. Karena dosa yang menuntun kita, terus kemudian itu akan kita lakukan di dalam perbuatan-perbuatan fisik kita. Jadi kita bisa melihat dengan lebih baik setelah ini. Allah adalah Allah perjanjian, Allah yang tidak mentoleransi yang namanya dosa. Orang bangsa Sodom dan Gomora itu dihukum oleh karena dosa. Dihukum oleh karena dosa. Tetapi Allah perjanjian mengatakan seandainya Tuhan tidak mengingat perjanjiannya, Allah semesta alam, begitu ya. Seandainya Tuhan semesta alam, Dia adalah Tuhan perjanjian, Allah pencipta, Allah yang seperti seorang ayah yang mengasuh anaknya, itu tidak setia dengan perjanjiannya, maka Dia tidak akan meninggalkan sedikit orang terlepas. So, kalau di sini Allah mengatakan Allah meninggalkan pada kita sedikit orang terlepas, artinya bahwa Allah tetap Allah setia kepada perjanjiannya. Dan kita tidak bisa meremehkan dosa, Bapak Ibu. Allah dikatakan tadi, Allah menghukum di ayat yang keempat, celaka terkutuklah bangsa yang berdosa. Jadi kita lihat masalah ini bukan hanya masalah orang Israel melakukan kesalahan. No, kita jangan fokus pada hal kesalahan, begitu ya. Kesalahan itu nggak selalu dosa. Tapi kesalahan itu juga bisa karena dosa. Saya salah ngambil barang nggak dosa, begitu ya. Tetapi dosa, kesalahan di sini ini mau menuju kepada dosa. Dosa yang menuntun kepada kesalahan, memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat dengan lebih baik. Jadi kita lihat dulu sampai di sini bahwa Allah setia dengan perjanjiannya, tapi juga Allah yang menghukum segala dosa. Allah yang menghukum orang yang tidak setia dengan perjanjiannya. Nah, perikop di ayat yang ke-10 ini, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nah, kita melihat dengan lebih jelas. Maksudnya apa? Kenapa kita fokus dengan dosa? Itu karena Allah perjanjian nanti akan dinyatakan di dalam Yesus Kristus, begitu ya. Nanti di dalam Yesaya ini pun juga ada berita nubuatan tentang Mesias, begitu. Jadi Allah setia dengan perjanjian itu nanti dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bertobat lebih baik daripada persembahkan korban. Kita lihat di sini dulu ya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Ini mau dibilang pemimpin-pemimpinnya sama rakyatnya podohai, begitu. Sama-sama salah, sama-sama tidak setia, sama-sama seperti Sodom dan Gomora yang layak untuk dibinasakan, yang dengan sengaja tidak
hidup semaunya sendiri, dengan sengaja mengikuti dirinya sendiri, kebenarannya sendiri. Jadi mengerikan ya. Jadi kita lihat ini mengerikan sekali apa yang mereka itu lakukan begitu. Mereka benar-benar tidak mau setia dan taat. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin, perhatikanlah pengajaran Allah, hai rakyat Gomora, rakyat manusia Gomora, Sodom dan Gomora. Sama saja begitu. Pemimpinnya sama rakyatnya sama-sama tidak mau setia kepada Tuhan. Ini benar-benar menjadi satu bangsa yang komplit begitu ya. Bukan pemimpinnya taat, bangsa rakyatnya enggak. Dua-duanya sama saja. Mereka adalah orang yang layak untuk dibinasakan, yang pantas untuk dibinasakan seperti Sodom dan Gomora. Mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan. Mereka dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Ketika dikatakan Sodom dan Gomora, bahwa mereka adalah layak dimurkai, orang yang layak untuk dibinasakan. Tetapi kita melihat, ini menarik sekali. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran, berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba-domba, dan kambing jantan tidak kusukai. Bapak Ibu, mempersembahkan korban sebenarnya berbicara tentang anugerah. Maksudnya apa? Ketika orang-orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka anugerah Tuhan itu dinyatakan. Jadi perjanjian itu dilakukan dengan korban. Maka ketika Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, maka di sana Allah itu berjalan di tengah binatang yang sudah dikorbankan. Artinya apa? Artinya kalau kemudian Allah itu tidak setia dengan perjanjiannya, maka hukumannya adalah kematian, begitu. Jadi hukumannya adalah kematian. Jadi artinya korban itu mengikat sebuah perjanjian. Korban itu memungkinkan anugerah Tuhan, begitu. Anugerah Tuhan terjadi. Dengan korban itu Allah akan menyatakan belas kasihnya, gitu ya. Menarik ya. Dengan korban Allah menyatakan belas kasihnya. Maka nanti kalau kita melihat apa hubungannya bagian ini atau ketika bicara tentang korban, bicara tentang Yesus Kristus, sama Bapak Ibu. Ketika Yesus Kristus menjadi korban, menjadi anak domba sembelihan, maka Allah menyatakan anugerahnya. Ini sama begitu ya. Tetapi kita di sini sekarang lihat, apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu. Jadi orang Israel yang harusnya korban ini menjadi sarana anugerah, Allah menyatakan pengampunannya, Allah menyatakan belas kasihnya, ternyata Bapak Ibu, korban ini untuk memanipulasi perjanjian Tuhan. Wah, apa itu memanipulasi? Maksudnya gini, oh Tuhan, tak berikan korban supaya Tuhan itu mengampuni saya. Oh Tuhan, tak berikan korban supaya Tuhan mengampuni saya. Tetapi korban, Bapak Ibu, tidak disertai dengan repentance, dengan hati yang kemudian bertobat. Tidak ada mereka berduka dengan dosa. Lah, jadi korban itu kita tidak boleh salah. Korban itu tidak bisa dilepaskan daripada hati kita yang kemudian dalam tanda petik menjadi korban, gitu. Yang menjadi korban itu apa? Manusia lama kita itu kita korbankan, kayak gitu ya. Itu hubungannya dengan hidup kita. Tapi kita melihat waktu itu korban itu apa namanya? Korban itu adalah sarana anugerah, tetapi itu diawali dengan repentance begitu. Harus disertai dengan apa? Disertai dengan pertobatan dan perubahan. Jadi Allah tidak mau memisahkan, atau baiknya gini, Allah tidak memisahkan antara korban dan kemudian pertobatan. Tidak bisa dipisahkan. Menarik ya. Allah tidak memisahkan antara korban dan pertobatan. Jadi perilaku agamawi itu tidak bisa dilepaskan dari hati kita yang bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita bisa pergi ke gereja, itu tindakan agamawi. Orang pergi ke gereja, orang agama lain ya pergi ke masjid, pergi ke kelenteng, itu tindakan agamawi. Tetapi yang Tuhan mau, tindakan agamawi itu disertai dengan hati yang tertuju kepada Tuhan.
hati yang bertobat. Maka dikatakan berbahagialah orang yang berduka. Berduka karena apa? Karena dosa. Dosa itu membuat kita, dosa itu membuat dosa menjadi benar. Nah, gitu ya. Dosa itu mengaburkan kebenaran. Dosa itu membuat kita ketika melakukan dosa tapi dianggap benar, gitu. Dosa mengaburkan kebenaran, dosa memaklumi dosa. Dosa memaklumi kesalahan, dosa memaklumi kelemahan-kelemahan diri kita, begitu. Tetapi Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan menolong kita, begitu ya. Untuk apa? Ketika kita salah berduka sama Tuhan. Dan yang terpenting, yang terpenting adalah apa? Tuhan itu selalu konsisten. Di dalam perjanjian lama, Allah itu mementingkan apa? Yang pertama itu diri kita, hati kita. Begitu ya, hati kita. Karena kalau hati kita sudah benar, persembahan kita pasti benar. Karena orang bisa mempersembahkan, persembahannya banyak, tapi hatinya tidak kepada Tuhan. Itu tidak benar. Sama ketika Tuhan mengatakan, begitu ya, di dalam perjanjian baru, Allah terus menegaskan hati itu menjadi pusat hidup dari manusia. Apa yang muncul dari hati kita itu akan tercermin dari apa yang kita lakukan. Itu tercermin dari apa yang kita lakukan, begitu. So Allah selalu konsisten, begitu. Jadi Tuhan mengatakan untuk apa korbanmu banyak-banyak, itu ritual agamawi. Kamu tidak bertobat. Kamu kalau orang mempersembahkan korban, begitu ya, ada korban ucapan syukur, ada korban penghapus dosa, tanpa disertai dengan pertobatan tidak ada artinya. Seberapa banyak pun dikatakan untuk apa korbanmu yang banyak. Bahkan kalau dalam NIV begitu ya, multitude dikatakan, korbannya itu bermacam-macam begitu, banyak korbannya. Tapi Tuhan bilang tidak ada artinya. Aku sudah jemu akan korban bakaran. Bukan berarti Tuhan menolak korban, karena ada perjanjian di sana. Yang dia tolak adalah persembahan tanpa hati yang bertobat. Jadi persembahan tanpa hati yang bertobat, pengorbanan tanpa mengorbankan manusia lama, itu percuma, Bapak Ibu. Jadi mengorbankan kambing domba tanpa mengorbankan manusia lama dan hidup menjadi manusia baru itu percuma. Menarik ya. Jadi pengorbanan kambing domba tanpa pengorbanan berduka atas dosa, mengorbankan manusia lama itu percuma, gitu. Percuma. Maka Tuhan dikatakan, aku jemu dengan segala korban-korban lemak yang harusnya menyenangkan hati Tuhan, wangi-wangian yang hati Tuhan, kambing jantan yang bagus-bagus, yang terbaik pun tidak akan ada gunanya tanpa hati yang bertobat kepada Tuhan. Tanpa hati yang, tanpa repentance, tanpa pertobatan yang sejati, tanpa hati yang dari mengandalkan diri sendiri, dari hati yang kepada dunia, berpaling dari hati kepada Allah. Tanpa itu, tanpa hati yang tertuju kepada Allah, percuma korban sebagus apapun, kata Tuhan. Begitu ya. Dia bilang, aku jemu dengan korbanmu. Bahkan dikatakan ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Justru datang kepada Tuhan bukan dengan hati yang bertobat, itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Kalau kamu menghadap begitu, menghadap Tuhan dengan korban-korbanmu, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bapak Ibu, yang Tuhan tuntut itu adalah persembahan yang dimulai dari hati. Ulangi ya, yang Tuhan mau itu persembahan dari hati. Bukan terbalik. Persembahan yang terpisah dari hati, bukan itu. Yang Tuhan tuntut begitu adalah persembahan dari hati, bukan persembahan tanpa hati. Sama ketika Tuhan mengatakan, bisa juga kita bisa mengatakan percuma ibadah tanpa hati. Yang Tuhan mau ibadah dari hati. Dari hati yang mengalami perjanjian dengan Tuhan. Dari hati yang bertobat, dari hati yang mengasihi Tuhan. Allah mau kita beribadah. Jadi ketika kita dikatakan di sini ya, apa korban, tentang korban, ini berbicara tentang ibadah.
begitu ya. Ibadah itu selalu berelasi dengan Tuhan, bagian integral, begitu. Bagian integral saya dengan Tuhan, tapi Tuhan bilang nggak ada gunanya kalau kamu pada akhirnya juga tanpa hati. Pada akhirnya nggak ada gunanya ketika hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tuhan mau ibadah kita adalah ibadah yang berasal dari hati. Maka Allah, sekalipun orang Israel, orang Yehuda, itu mempersembahkan yang terbaik. Tetapi bagi Tuhan, yang terbaik itu yang berasal dari hati. Gitu ya, yang berasal dari hati. Dari hati yang tertuju kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Tuhan tidak melihat yang terbaik itu, oh ini pemberianmu itu baik. Tuhan tidak melihat cover. Karena apa? Kalau hati kita sudah diubahkan sama Tuhan, maka cover kita juga akan diubahkan sama Tuhan. Itu prinsip. Orang akan mengatakan, oh cover itu penting. Iya, cover itu penting. Oke, cover itu penting begitu. Tapi kalau hati kita sudah diubahkan sama Tuhan, cover itu akan mengikuti. Jadi yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Di dalam NIV dikatakan meaningless, begitu ya. Tidak sungguh ini artinya meaningless. Meaningless itu nggak ada artinya. Jangan lagi kamu bawa persembahan yang nggak ada artinya bagi Tuhan. Nggak ada. Tidak sungguh ini tidak ada artinya. Kalau tidak ada artinya kan mungkin bagi bagi mereka, bagi yang mempersembahkan ini merasa berarti. Tapi bagi Tuhan ini nggak ada artinya, meaningless. Tidak berarti apa-apa bagi Tuhan. Yang kayaknya mewah, megah, tidak ada artinya. Jangan lagi membawa sesuatu yang tidak berarti bagi Tuhan. Maka kita melihat kan Allah itu tertuju dengan hati. Hatinya Adam dan Hawa, hatinya Abraham, Ishak, Yakub, hatinya siapa? Hatinya Daud. Daud itu Daud bisa mempersembahkan banyak korban begitu. Tetapi Allah tertuju kepada hatinya Daud yang bertobat kepada Tuhan itu lebih berarti bagi Allah. Jadi kita bisa melihat persembahan tanpa hati itu percuma. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Satu yang menyenangkan jadi menjijikkan karena tidak dipersembahkan dari hati. Karena tidak berangkat dari hati yang mengalami anugerah Tuhan. Tidak mengalami, karena ketika orang itu mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan, mengalami anugerahnya Tuhan, orang itu pasti akan mengalami repentance, mengalami pertobatan gitu. Repentance itu datang begitu dari hati yang sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan, dari hati yang mengalami anugerahnya Tuhan. Maka persembahan tanpa hati yang mengalami anugerahnya Tuhan itu percuma. Baunya kejijikan kata Tuhan. Kalau merayakan bulan, mengadakan pertemuan-pertemuan, Tuhan bilang itu menjijikkan, Tuhan tidak mau, perayaanmu penuh dengan kejahatan. Kayaknya mewah, kayaknya megah begitu. Perayaan ibadah tanpa hati yang sungguh-sungguh, tanpa hati yang diubahkan Tuhan, tanpa hati yang baru, tanpa hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ibadah tanpa hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah kejijikan bagi Tuhan. 14, perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Semuanya itu menjengkelkan lah begitu. Semuanya itu tidak menyenangkan, menjadi beban bagiku begitu. Menjadi hal yang berat untuk dilihat begitu. Menjadi beban. Seperti seorang ayah yang melihat anaknya, kita tahu hatinya nggak sungguh-sungguh tapi berpura-pura baik. Seperti itu rasa sakitnya apa yang Tuhan itu alami ketika dia melihat kita, melihat orang Israel waktu itu. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, ayat 15, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Katanya begitu. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi penuh dengan darah berarti ada kemungkinan bahwa penuh dengan darah korban yang menjijikkan tadi, ataupun juga penuh dengan darah oleh karena ketidakadilan mereka, ketidaksetiaan mereka, penuh dengan darah dengan pembunuhan-pembunuhan yang begitu mengerikan, pembunuhan-pembunuhan dari orang-orang yang tanda petik tidak melakukan kesalahan begitu, membunuh dengan brutal dan lain-lain. Jadi ini orang Israel sudah sungguh-sungguh mengerikan begitu ya. Jadi
14 ayat mulai dari ayat yang ke-10 begitu ya, 10 9 10 hampir sama 11 kemudian sampai ke yang ke-15 kita ditunjukkan tentang perilaku agamawi gitu. Perilaku agamawi Israel itu tidak menolong orang Israel. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau mereka menyesali dosa-dosa mereka, bukan menutupinya, bukan dengan menutupinya dengan perilaku agamawi. Jadi Bapak Ibu, saya ini baik begitu. Apa yang Tuhan ini luar biasa. Jadi jangan menutupi dosa dengan perilaku agamawi. Jangan menutupi dosa dengan doa. Jangan menutupi dosa dengan pujian. Jangan menutupi dosa dengan pelayanan. Jangan menutupi dosa dengan ibadah kepada Tuhan. Jangan menutupi dosa. Datang kepada Tuhan, mengakui dosa, itu adalah lebih penting daripada kita pelayanan, daripada kita berdoa kepada Tuhan untuk menutupi dosa-dosa kita. Gitu. Maka repentance itu artinya pertobatan, dan perubahan hidup itu berjalan bersama. Kalau orang mengalami repentance, pertobatan, dia akan mengalami perubahan hidup. Kalau perubahan hidup tanpa repentance, itu namanya pura-pura. Ya. Jadi kalau perubahan hidup, tetapi tanpa repentance, itu kepura-puraan. Jadi perubahan hidup selalu diawali dengan repentance, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka itu akan muncul di dalam apa? Dalam perubahan hidup. Jadi persembahan yang hidup seperti dalam Roma 12, diri kita adalah persembahan yang hidup. Diri kita lah persembahan yang hidup itu. Jadi ketika kita bertobat, diri kita itu diubahkan sama Tuhan, maka perilaku, kalau orang Israel ini mengorbankan kambing jantan dan apapun, itu benar-benar berasal dari hatinya. Tetapi ayat sebelumnya tadi kita diperlihatkan, orang Israel dengan sengaja meninggalkan perjanjian itu. Orang Israel dengan sengaja tidak setia dengan perjanjian itu. Orang Israel dengan sengaja kemudian memalingkan wajahnya dari gambaran Allah sebagai ayah yang begitu mengasihi anaknya, yang merawat dan membesarkannya, dengan sengaja meninggalkannya, memalingkan wajahnya. Jadi kita bisa melihat, dan justru dengan datang dengan kepura-puraan, datang kepada Tuhan dengan berpura-pura bahwa melakukan perilaku agamawi. Bapak Ibu, perilaku agamawi bisa menjadi kepura-puraan. Perilaku agamawi itu bisa menjadi manifestasi dosa untuk menutupi dosa. Saya ulangi ya. Pelayanan, ibadah, korban itu bisa menjadi bahan untuk kita menutupi dosa. Jadi itu bisa menjadi hal yang mengerikan di dalam hidup kita. Maka ayat 16, 17, Bapak Ibu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Artinya berdukalah, bertobatlah kepada Tuhan. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belajarlah, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa Tuhan itu mau begitu ya. Saya tadi sempat mengatakan perubahan hidup tanpa pertobatan hati yang tertuju kepada Tuhan itu adalah kepura-puraan. Jadi yang di sini belajar berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ini bukan penampakan luar, Bapak Ibu. Bukan penampakan luar. Tetapi ini diawali dari sebuah pertobatan. Diawali dari sebuah hati yang tertuju kepada Tuhan. Diawali dari sebuah hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi, mari kita lihat. Allah perjanjian, umat yang berdosa, Allah tetap setia dengan perjanjian. Ayat 9, Allah tetap setia kepada perjanjiannya. Dan umat yang tidak setia dengan perjanjiannya itu, Allah setia dengan perjanjian, umat yang tidak setia dengan perjanjian, mencoba menyogok Tuhan. Begitu. Mencoba membanggakan diri, kan aku umat pilihan, aku mempersembahkan korban, Tuhan pasti ngampuni. No. Jadi seolah-olah korban itu untuk membujuk Tuhan, untuk mengampuni, membujuk Tuhan untuk memberikan yang terbaik. No, nggak bisa begitu.
Tuhan mau Tuhan mau bahwa hati kita itu juga sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, ayat 17 dan 18 ini ajakan untuk bertobat. Dan nanti ayat 18 ini adalah janji Tuhan sekaligus sebuah kalimat retorik bertanya, kamu pilih yang mana orang Israel? Kita akan bahas janji Tuhan, kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya ini minggu depan, begitu ya. Minggu depan kita akan membahas ayat yang ke-18. Kita akan bahas bagian ini, 19 kita bahas bagian ini dengan begitu detail. Tapi sampai dengan ini kita lihat sampai ayat 17 dulu. Allah dan setia perjanjian, umat yang tidak setia. Ayat 9, Allah tetap setia kepada perjanjiannya. Kemudian dilanjutkan dengan umat yang tidak setia dengan perjanjiannya, justru mengingkari perjanjian, memanipulasi perjanjian itu. Dan kita lihat ayat 17 dan 18, Allah mau mereka bertobat kepada Tuhan. Allah mau mereka serius kepada Tuhan. Tidak hanya penampakan luar, jadi persembahan itu penampakan luar begitu. Allah tidak mau, Allah mau hati. Ketika mereka diminta untuk membela hak dan lain-lain, kita juga perlu melihat dengan lebih baik begitu, bahwa Allah mau hati yang tertuju kepada Tuhan, karena hati dimulai dari hati, dari Allah kepada kita, hati kita, kemudian pada perilaku kita. Itu pasti dimulai dari Allah dulu kepada kita, kemudian dari apa yang kita lakukan. Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu, kadang-kadang saya berpikir begitu. Perjanjian lama ini ditutup dengan kitab Maleaki. Di sana dikatakan kitab Maleaki bukan berisi kitab pertobatan begitu. Justru kitab kedurhakaan, betapa Israel tidak setia kepada Tuhan. Maka perjanjian baru menolong kita bahwa kita memang tidak setia, kita memang tidak bisa begitu. Dan kita hanya bisa bergantung kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kesetiaan itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi sekali lagi ini juga tidak menjadi excuse untuk kita kemudian menggunakan anugerah itu menjadi murahan atau memanipulasi anugerah. Tidak bisa. Justru orang yang menerima anugerah Tuhan akan menganggap perjanjian dengan Allah itu penting. Orang yang menerima anugerah, mengalami anugerah Tuhan, akan melihat bahwa hidup di dalam Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat penting banget. Tetapi orang yang tidak pernah mengalami anugerah Tuhan, tidak akan pernah melihat bahwa perjanjian dan hidup mengasihi Tuhan itu menjadi hal yang penting. Orang yang mengalami anugerah Tuhan terus-menerus mengalami kasih setia Tuhan akan semakin jijik dengan dosanya, akan semakin tidak suka dengan dosa dan hatinya berpaling kepada Tuhan. So, kita berhenti di ayat yang ke-17, Bapak Ibu, bahwa orang Israel diminta untuk bertobat dan memperbaiki kelakuannya. Tapi sekali lagi ini bukan tentang tindakan luar, tapi hati yang tertuju kepada Tuhan. Pertobatan, repentance dan perubahan hidup dimulai dari repentance. Repentance itu ditolong oleh Tuhan begitu ya. Repentance itu adalah perubahan dari hati yang tertuju kepada diri kita, kepada dunia, menjadi hati yang tertuju kepada Tuhan. Maka sampai di sini dulu Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ayat 18, kita akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kesetiaan Tuhan yang wow banget, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Karena orang yang mengalami kesetiaan Tuhan, dia akan terus berjuang setia kepada Tuhan. Mampu nggak berjuang setia sama Tuhan? Nggak mampu. Tapi dasar kita setia itu bukan karena saya berjuang setia kepada Tuhan, tapi karena Tuhan setia kepada saya. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan itu bukan didasarkan betapa kuat hati kita taat dan setia pada Tuhan, tapi didasarkan pada kesetiaan Tuhan kepada kita. Itu dasar kesetiaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah sedikit belajar dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menolong kami, mengoreksi hidup kami untuk sungguh-sungguh melihat bahwa dosa itu telah jauh merusak hidup kami, mengaburkan kebenaran, merusak hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk repentance kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kami, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Berkati setiap kami yang mendengar Tuhan, juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kami sama-sama mengalami pertobatan di dalam Tuhan, hidup terarah kepada Tuhan, hidup tertuju kepada Tuhan. Berkati kami semua, juga berkati sebentar sore, Pak Lindra juga akan menyampaikan di bagian ini, Tuhan juga boleh memberkati. Berkati kami semuanya Tuhan, dan biarlah hidup kami terarah, tertuju kepada Engkau. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia dengan perjanjian-Mu, karena Engkau setia dengan perjanjian kami. Biarlah titik berangkat kami adalah Allah yang setia kepada kami, Allah yang setia dengan perjanjian. Biarlah kami berusaha oleh karena Allah yang telah mendahuluinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Kami berasal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.